Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Share Soal bersama saya Prawira yang merupakan mahasiswa Diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN. Di sini saya akan membagi pengalaman terutama dalam menjawab soal-soal SKD yang bisa teman-teman persiapkan untuk CPNS nantinya ataupun sekolah kedinasan. Adapun topik kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Dan di sini saya akan membagi tips dan trik bagaimana cara cepat dalam menjawab soal-soal kecepatan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke soal pertama. Soal nomor 1, kecepatan Angga berlari adalah 3 kali kecepatan Dana berjalan. Dana menyelesaikan ujian pukul 11.30 dan kemudian berjalan pulang. Jika Angga menyelesaikan ujian pukul 11.36 dan kemudian berlari mengejar Dana, pukul berapa kira-kira Angga tepat menyusul Dana? Nah, berarti kita bisa mengetahui bahwa kecepatan Angga sama dengan 3 kali kecepatannya si Dana. Nah, di sini ya. Kemudian kita bisa ngambil kesimpulan, ini kita sebut dengan N. Dan N ini adalah besar berapa kali kecepatan si A dan si D. Nah, berarti N sama dengan 3. Kemudian kita bisa tahu delta T. Nah, delta T sama dengan gitu ya. Delta T sama dengan si Angga itu menyelesaikan ujian pukul 11.36. Kemudian si Dana itu menyelesaikan pukul 11.30. Nah, otomatis di sini ada selisih nih. Selisih berapa menit? Nah, selisihnya adalah 6 menit. Nah, selisih inilah nanti yang disebut dengan delta T yang akan kita gunakan untuk menghitung waktu untuk menyusul. Kemudian apalagi yang bisa kita cari? Langsung saja ya. Teman-teman bisa menggunakan salah satu rumus untuk menyelesaikan soal ini, yaitu dengan cara TS itu sama dengan delta T atau selisih waktu dibagi dengan seberapa besar kecepatannya A, N dikurang 1. Nah, N tadi sudah tahu ya, 3. Nah, itu adalah besar berapa kali kecepatan A dan si D. Langsung kita masukin T susul atau sama dengan delta T. Delta T adalah 6 menit. 6 menit dibagi dengan N. N-nya adalah 3 dikurang 1. 6 dibagi dengan 3 dikurang 1 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 3 menit. Nah, 3 menit ini terhitung dari mulai siapa? Kalau dari soalnya adalah pukul berapa Angga tepat menyusul Dana. Berarti dari si Angga ya. Berarti Angga akan menyusul Dana tepat pada pukul 11.36 ditambah dengan 3 menit. Nah, berarti jawabannya adalah 11.39. Maka jawabannya adalah A. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Anto meninggalkan kota A pada pukul 6.20 dan tiba di kota B pada pukul 11.20. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan 35 km per jam dan berhenti di jalan selama 1 jam, tentukanlah jarak dari kota A ke kota B. Nah, berarti kita lihat dulu nih. Anto meninggalkan kota A pukul 6.20 dan tiba di kota B pukul 11.20. Berarti di sini ada namanya durasi waktu. Berarti kita bisa menghitung T. T sama dengan selisih waktunya saja kita kurangin 11.20 dikurang dengan 6.20. Nah, maka waktunya adalah 5 jam. Nah, namun 5 jam ini dia ada berhenti. Nah, berhenti selama 1 jam. Kita kurangkan selama dia T berhenti, katakanlah gitu ya. T berhenti. Nah, T berhentinya adalah 1 jam. Maka kita kurangkan. Nah, kita kurangkan di sini adalah 4 jam. Nah, maka perjalanan dia selama dia berkendara setelah dikurangkan dengan waktu dia berhenti itu hanya 4 jam. Nah, kita dapat T. Kemudian kita dapat V. V-nya si Anto itu 35 km per jam. Oke, selanjutnya tentukanlah jarak dari kota A ke kota B. Maka kita cari adalah S. S sama dengan V dikali T. Nah, S sama dengan 35
dikali T. T adalah 4. Maka S-nya sama dengan 35 dikali 4 itu sama dengan 140 km. Udah ketemu jawabannya. Maka jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dua pembalap melakukan start pada rute dari suatu titik yang sama dengan selisih waktu 3 jam. Otomatis kita dapat menuliskan delta T itu adalah 3 jam. Selisih waktu ya, 3 jam. Pembalap kedua bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Pembalap kedua bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Katakanlah pembalap keduanya itu V2 ya. V2 itu 10 km per jam. Kemudian memulai perjalanannya 3 jam. Udah ya, sudah kita buat tadi 3 jam. Karena ada selisih waktu 3 jam setelah pembalap pertama yang berkecepatan 6 km per jam. Nah, pembalap pertama itu 6 km per jam. Selanjutnya berapa waktu yang dibutuhkan pembalap kedua untuk menyusul pembalap pertama? Terhitung dari saat pembalap kedua memulai perjalanannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus T susul yang selanjutnya, yaitu dengan rumus seperti ini. T susul atau waktu untuk menyusul itu sama dengan, kalau diketahuin dua kecepatan bisa menggunakan seperti ini ya. V1 dibagi dengan V2 dikurang V1. Nah, dikali dengan delta T. Nah, bisa menggunakan rumus ini ya. Kita masukin saja di sini TS sama dengan P1-nya adalah 6 dibagi dengan 10 dikurang 4. Kemudian bisa menggunakan delta T 3 jam, 3 jam. Nah, maka TS-nya berapa gitu ya. Maka di sini kan 6 kali 3 18 dibagi dengan 10 dikurang 10 dikurang 6. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, maka jawabannya adalah kita bisa mengsederhanakannya. 4 per 4 kali 4 adalah 16. Berarti ini ada 2 sama dengan 4 1 per 2 atau 4 setengah. Oh, berarti ada 4 setengah jam. Maka jawabannya adalah B, 4 setengah jam. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4, Andi berlari 4 kali lebih cepat daripada kecepatan Mia berjalan kaki. Langsung saja kita buat kecepatannya si Andi. Kecepatannya si Andi itu sama dengan 4 kali kecepatannya si Mia, Vm, katakanlah M. Maka ini sama dengan N. N adalah seperti yang saya katakan tadi, seberapa kali perbandingan kecepatan si A dan si M gitu ya, katakanlah seperti itu. Mia lebih cerdas dari Andi. Oke. Pada suatu ujian, Mia berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 11 WIB. Pukul 13 WIB dan mulai berjalan pulang. Andi berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pukul 13.12. Otomatis kita dapat mencari yang namanya delta T. Andi selesai 13.12, sementara si Mia selesainya itu pukul 13.00. Berarti ada delta T sekitar 12 menit. Nah, ini delta T. Selanjutnya, dan berlari mengejar Mia. Pada pukul berapa Andi tepat menyusul Mia? Nah, seperti biasa ya, kita bisa menggunakan hampir sama dengan soal nomor 1 tadi ya. Selanjutnya kita bisa gunakan delta T per N kurang 1. Nah, delta T adalah 12 menit. Ingat ya, kita menggunakan menit, jangan sampai berubah. Kemudian N-nya adalah 4 dikurang 1. Maka jawabannya adalah 12 dibagi 4 dikurang 1 adalah 3. Maka kita coret aja. Maka di atasnya sisanya 4. Ingat, satuannya adalah menit, jangan sampai salah. Nah, menit. Nah, maka Andi tepat menyusul Mia 4 menit lagi, 4 menit kemudian gitu ya. Berarti pukul berapa? Nah, kita hitung dari si Andi aja. Nah, Andi itu pukulnya tadi 13.12. Jamnya 13.12 menit, maka ditambah dengan 4 menit. 4 menit. Nah, kira-kira Andi akan menyusul pada pukul 13.16 WIB. Oke, gitu ya. Maka jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Soal nomor 5.
pada suatu hari Zain menempuh perjalanan 70 km dalam waktu 2,5 jam. Oke ya. Kita buat dulu di sini ada namanya Zain ya. Zain. Nah, si Zain ini dia menempuh perjalanan, katakanlah itu S ya. 70 km. Kemudian waktunya itu memakan waktu sekitar 2,5 jam. Otomatis kita bisa mencari kecepatannya S per T itu ya. Maka kita coba masukin nih, berapa sih nilainya. Nah, kita coba masukin S adalah 70, T nya adalah 2,5 jam, dan sudah sesuai ya, satuannya 1 km, satunya adalah jam. Maka 70 dibagi 2,5 itu adalah 28 km per jam. Nah, berarti kecepatannya si Zain dia itu biasanya 28 km per jam. Ternyata agar dapat sampai di tujuan 3/4 jam lebih cepat, berapa rata-rata kecepatan yang dilakukan Zain harus menempuh perjalanan yang lebih cepat? Rata-rata per jam sebesar berapa kan gitu. Kita coba cari kecepatan kedua agar dia itu sampai lebih cepat. Otomatis T-nya berkurang. T-nya awalnya kan 2,5. Nah, maka dia maunya jadi lebih cepat 3/4. Nah, logikanya adalah ketika seseorang menginginkan lebih cepat sampai, berarti waktunya jadi berkurang. Kita kurangkan aja dengan 3/4. Nah, itu kan agak sulit ya kalau seperti ini, maka kita buat seperti ini. 2,5 dikurang 0,75. Nah, maka hasilnya adalah 1,75. Ini T ya, 1,75 jam, atau sama dengan lagi kita buat 1/3/4. Nah, gitu ya. Nah, ini sama dengan 7/4 jam. Nah, berarti secara nggak langsung dia menginginkan agar dia sampainya itu jadi 7/4 jam atau 1/3/4, sama aja ya. Nah, kira-kira berapa kecepatannya kan gitu. Tadi S-nya sama ya, karena dia kan jalannya sama. S-nya adalah 70. Karena di soal ini dia nggak bilang jalannya berbeda, tetapi jalannya sama. Maka kita bisa cari kecepatannya menjadi berapa? V sama dengan S per T. S sama dengan 70 dibagi dengan 7/4. Kalau ada seperti ini, teman-teman bisa naikin 4-nya. Jadi penyebut yang di bawah itu harus naik ke atas. Nah, gini. Nah, seperti ini. Maka ini kita coret. Ini 10. Nah, gitu kan. Ini 10 dan ini 4, sama dengan 40 km per jam. Dan ini kecepatan awal, ini kecepatan yang kedua gitu ya. Pertanyaan adalah berapa kecepatannya lebih cepat, perjalanannya lebih cepat gitu, supaya dia itu sampai 3/4 jam lebih cepat gitu ya. Maka tugas kita adalah hanya menghitung selisihnya. Hitung aja selisih dari V2 maupun V1. Nah, V2 adalah 40 dikurang dengan V1 adalah 28. Hasilnya adalah 12 km per jam. Maka jawabannya adalah A. Ini per jam ya teman-teman ya, per jam. Baik, soal selanjutnya nomor 6, sebuah sedan. Katakanlah ada sebuah mobil sedan ya. Mobil sedan itu diisi 12 liter bensin. Nah, jadi ada mobil sedan gitu ya, diisi 12 liter bensin. Kemudian dengan kecepatan rata-rata, berarti ini volumenya adalah 12 liter. Volume bensinnya ya. Kecepatannya adalah 48 km per jam. Kemudian dia bergerak dari kota A ke kota B, katakanlah ini ya, kota A, dan ini adalah kota B, misalkan seperti itu ya, selama 4 jam. Nah, T-nya berarti adalah 4 jam. Nah, ini kita nggak tahu jaraknya, nggak dibilang ya. Dengan bensin tersisa, nah sisanya ya, sisa bensin adalah 0,5 liter. Nah, jaraknya kita nggak tahu, nggak dibilang berapa, maka kita cari. Nah, selanjutnya jika dengan kecepatan yang sama, berarti V-nya sama. Nah, berarti ada dua perbandingan nih. Kita buat di sini aja perbandingan. Nah, ini mobil yang kedua ya, dengan kecepatan yang sama, 48, kecepatan 48 km per jam ya.
Nah, namun liternya beda, bensinnya berbeda. Bensinnya jadinya 37 nih ya, 37 liter. Maka yang ditanya adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B. Nah, pertanyaannya adalah kalau soalnya seperti ini, maka teman-teman bisa pakai cara cepat. Teman-teman bisa perhatikan kecepatannya awal 48, jarak tempuh 4 jam. Nah, pertanyaannya adalah kalau kecepatan yang kedua adalah 48 km per jam juga, maka T-nya kita bisa menyimpulkan adalah 4 jam. Nah, maka jawabannya adalah D. Nah, begitu teman-teman ya. Langsung aja diperhatikan adalah kalau dalam menghitung kecepatan, abaikan aja bensin, abaikan dalam volumenya, langsung aja teman-teman bisa coba hitung. Maka jawabannya adalah 4 jam karena kecepatannya sama, jaraknya sama. Nah, begitu teman-teman ya. Baik, selanjutnya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait soal kecepatan. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau terkait kritik dan saran, bisa langsung di kolom komentar atau bisa juga melalui TikTok kami, Instagram ataupun email kami. Ataupun kalau teman-teman punya pertanyaan terkait soal TIU bisa, ataupun TWK ataupun TKP, bisa teman-teman coba infokan ke kami, nanti akan kita coba berikan gambaran jawaban yang sesuai gitu. Terima kasih teman-teman.